Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data menjadi diagram lingkaran. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mengolah data menjadi diagram batang dan diagram garis. Nah, apakah adik-adik masih ingat bagaimana cara mengolah data menjadi diagram batang dan diagram garis? Lalu, apa bedanya sih dengan cara mengolah data menjadi diagram lingkaran? Nah, sebelum ke materi, kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik ini pernah tidak melihat diagram lingkaran? Di mana saja sih kita bisa melihat diagram lingkaran itu? Nah, di mana saja sih kita bisa menemukan diagram lingkaran? Kita bisa menemukan diagram lingkaran itu biasanya di tempat lembaga atau instansi seperti sekolah, rumah sakit, kantor kepala desa, dan lembaga-lembaga instansi lainnya. Sekarang adik-adik sudah tahu kan di mana saja kita bisa melihat diagram lingkaran. Lalu, untuk apa sih sebenarnya kita harus mengolah data menjadi diagram lingkaran? Lalu, untuk apa sih kita mengolah data menjadi diagram lingkaran? Nah, misalkan kita ingin mengetahui di sekolah kita berapa banyak sih siswa yang menyukai pelajaran matematika, yang menyukai pelajaran IPA, yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, melalui diagram lingkaran, kita bisa mengetahui berapa persentase masing-masing dari siswa yang menyukai pelajaran matematika, siswa yang menyukai pelajaran IPA, dan siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam mengolah data menjadi diagram lingkaran, ini agak berbeda caranya dengan cara mengolah data menjadi diagram batang dan diagram garis. Apa bedanya ya? Lalu bagaimana sih langkah-langkah membuat diagram lingkaran? Nah, langkah-langkahnya, diagram lingkaran itu mempunyai dua kategori. Yang pertama, kategori persentase, di mana rumusnya frekuensi kategori data X dibagi frekuensi seluruh data dikali 100%. Lalu, kategori yang kedua yaitu menggunakan juring sudut, di mana rumusnya frekuensi kategori data X dibagi frekuensi seluruh data dikali 360 derajat. Nah, mengapa sih menggunakan 100% untuk yang persentase dan 360 derajat untuk yang juring sudut? Dalam satu lingkaran penuh untuk persentase itu sama dengan 100%. Dan satu lingkaran penuh untuk kategori juring sudut itu sama dengan 360 derajat. Nah, maka dari itu, untuk yang kategori persentase dikali 100% dan untuk kategori juring sudut dikali 360 derajat. Lalu langkah berikutnya yaitu kita memasukkan nilai yang telah kita dapatkan dari hasil perhitungan tadi ke dalam tabel dengan kategori derajat dan kategori persentase dari masing-masing data yang kita hitung. Nah, untuk memahami bagaimana cara mengolah data menjadi diagram lingkaran, langsung saja kita latihan soal. Nah, soalnya, berdasarkan suatu survei oleh lembaga pemerintah, didapatkan data mengenai profesi warga Desa Sukamaju pada tahun 2020. Dapat diketahui jumlah warga yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 12 orang, pegawai swasta sebanyak 6 orang, TNI atau Polri sebanyak 8 orang, BUMN sebanyak 6 orang, petani sebanyak 10 orang, nelayan sebanyak 2 orang, pedagang sebanyak 2 orang, dan profesi lainnya sebanyak 4 orang. Berdasarkan data tersebut, maka buat tabel dan gambarkan dalam bentuk diagram lingkaran.
pertama yang kita lakukan adalah kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari kategori juring sudut dan nilai dari kategori persen. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu banyaknya frekuensi atau orang yang bekerja dalam jenis pekerjaan. Yang pertama, untuk jenis pekerjaan PNS itu 12 orang, pegawai swasta 6 orang, TNI atau Polri frekuensinya 8 orang, BUMN frekuensinya 6 orang, petani 10 orang, nelayan 2 orang, pedagang 2 orang, dan pekerjaan lainnya adalah 4 orang. Jadi, kalau kita jumlahkan semuanya total 50 orang. Nah, lalu kita isikan pada titik-titiknya. Nah, karena di sini di kotak ini yang ditanyakannya adalah kategori juring sudut, maka kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, berapa nih? Hasilnya adalah 86,4 derajat. Nah, begitupun dengan data yang kedua. Kita kalikan dengan 360 derajat. Maka hasilnya adalah 43,2 derajat. Nah, setelah kita mengisi bagian kategori juring sudut, lalu selanjutnya kita mengisi bagian kategori persen. Nah, di sini karena persen yang ditanyakannya, berarti di sini dikali 100%. Nah, gitu. Berapa hasilnya? 24%. Selanjutnya sama ini juga kali 100. Hasilnya 12%. Nah, untuk data-data yang di atas 12, 6 itu adalah banyak orang yang berprofesi sebagai PNS. Dan untuk 6, 8, 6 itu yang di atasnya adalah banyak orang yang berprofesi sebagai satu jenis pekerjaan. Lalu untuk nilai 50-nya itu dibagi 50 adalah jumlah total frekuensi atau jumlah banyak seluruh orang dari masing-masing profesi. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengisi bagian kategori juring sudut dan kategori persen, selanjutnya kita mengisi bagian tabel. Nah, di sini kita isi dengan hasil tadi. Untuk PNS tadi yang kategori derajat berapa? 86,4 derajat kan? Derajat. Lalu untuk yang persen untuk
PNS tadi adalah 24%. Nah, dan seterusnya untuk pegawai dengan kategori derajat itu adalah 43,2 derajat. Lalu yang persennya 12. Nah, setelah kita mengisi penuh kotak-kotak yang tadi kosong tadi dengan nilai dari kategori derajat dan nilai dari kategori persentase, selanjutnya kita bisa membuat diagram lingkaran. Nah, adik-adik, itu dia tadi cara bagaimana mengolah data menjadi diagram lingkaran. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.